Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu XRP. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru mengenai koin XRP dan ada positif, ada juga yang negatif. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata market cap industri cryptocurrency secara global sekarang sudah kembali lagi di 1,2 triliun US dollars. Dan bahkan dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir per hari ini pun di 45,8 miliar US dollars. Sebelumnya itu dari market cap dan juga dari volume mengalami penurunan ya, tetapi sekarang udah kembali lagi dan agak sedikit stabil. Dan bahkan di sini mengenai pertumbuhan dari market cap industri cryptocurrency secara global per hari ini mengalami pertumbuhan 0,77%. Begitupun dengan kondisi market cryptocurrency. Di sini ada Bitcoin mengalami pertumbuhan hampir 1%, ada Ethereum dan juga beberapa altcoin lebih banyak sekarang itu mengalami pertumbuhan. Walaupun memang ada sebagian altcoin yang masih mengalami penurunan. Dan teruntuk koin XRP per hari ini pun dia mengalami pertumbuhan 2,81% atau hampir ke 3%. Nah, jadi kenapa sekarang gua bahas koin XRP? Karena adanya salah seorang yang merequest untuk gua bisa membahas dari koin XRP. Kira-kira perkembangan koin XRP itu di masa depan bagaimana? Untuk menurut gua sendiri ya, ini mengenai asumsi dan juga perspektif gua gitu melihat dalam sebuah koin XRP. Yang pertama dari sisi fundamental. Untuk fundamental koin XRP tak usah diragukan. Ini menurut gua pribadi ya, karena gua masih tetap mencicil dari koin XRP ataupun DCA, dollar cost averaging. Dan gua belum pernah menjualnya sama sekali untuk koin XRP dari pertama kali gua membeli sampai dengan sejauh ini. Tetapi sekali lagi disclaimer on dan Dior ya, tetap Dior juga. Karena Pinky Iskandar bukan penasihat keuangan atau not financial advice. Jadi selebihnya kalian pertimbangkan masing-masing. Gue hanya memberikan suatu opini dan juga menyebarkan suatu berita-berita baik yang positif ataupun negatif untuk koin XRP. Tetapi yang terpenting ya, yang perlu kita lihat dan juga kita saksikan mungkin dari army-army koin XRP, kalian sudah menyaksikan gitu ya bagaimana perkembangan dari koin XRP sampai dengan sejauh ini. Yang pertama mengenai benturan ataupun masalah dengan SEC. Yang kita lihat SEC dengan XRP itu mendapatkan suatu masalah bukan 1-2 tahun aja ya. Itu udah lama sekali, bertahun-tahun, tetapi ternyata koin XRP masih tetap berdiri tegak, masih tetap berdiri kokoh. Ya mungkin ini beda cerita ketika koin XRP tidak memiliki fundamental yang cukup kuat. Mungkin ini sudah entah kemana harganya ya. Mungkin harganya udah bukan di 0,47 lagi ya, mungkin di 0,00 sekian dolar atau mungkin bisa di 0, sekian ya, intinya seperti itulah ya. Tapi sekali lagi gue bukan membanggakan dari koin XRP, tetapi itulah yang gue lihat untuk koin XRP. Dan kira-kira bagaimana mengenai masa depan koin XRP selanjutnya? Oke, sekarang kita bahas. Ternyata di sini pun ada beberapa informasi ya, baik yang negatif dan juga positif untuk koin XRP. Dan untuk informasi lebih lengkap lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama ini adalah salah satu informasi yang agak sedikit negatif, tetapi tidak terlalu negatif 100% ya. Kenapa gue bisa menyatakan seperti itu? Karena ini hanya ada sedikit kejanggalan ataupun kesalahan teknis saja ya dari salah satu exchange yang berbasis di Singapura. Di sini Bitrue mengatakan kesalahan teknis memengaruhi pesanan XRP pada sistemnya, menyebabkan likuidasi massal. Nah, ternyata tepat di beberapa hari yang lalu ya, salah satu exchange yang berbasis di negara Singapura, dia mengatakan jadi adanya suatu kesalahan teknis ataupun trouble dalam sebuah sistem. Inilah yang menyebabkan atau memengaruhi pesanan ataupun order sell di koin XRP di exchange Bitrue dan bahkan menyebabkan likuidasi massal. Inilah salah satu informasi negatif untuk koin XRP. Dan di sini beberapa anggota komunitas kripto menunjukkan bahwa kesalahan tersebut menyebabkan flash crash XRP menjadi $0 dan melikuidasi posisi beli. Nah, cuman di sini yang terjadi itu hanya dalam sebuah order sell saja. Koin XRP berubah yang 0, sekian 4 dolar gitu ya dan menjadi $0. Tapi ini akan beda cerita ketika memang dari buy and sell-nya itu benar-benar menjadi $0. Gua rasa akan lebih banyak orang-orang itu membeli koin XRP di harga yang sangat murah. Karena ini menjadi tidak ada harganya gitu ya untuk koin XRP di exchange Bitrue. Tapi hanya saja ini terjadi di order sell-nya saja ya yang berubah menjadi $0. Dan di sini pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura, Bitrue mengatakan mengalami kesalahan teknis yang memengaruhi pesanan XRP pada sistemnya pada tanggal 26 April kemarin.
Menurut pertukaran kripto, masalah terjadi antara 7.15 hingga 7.16 UTC yang menyebabkan pesanan XRP per USDT dengan harga dan jumlah yang salah. Nah, ternyata di sini ya, tepatnya itu tanggal 26 April, tetapi tidak berkunjung lama. Hanya sekitar jeda 1 menit saja gitu ya, kesalahan teknis ini terjadi untuk koin XRP, harganya berubah menjadi 0. Dan di sini untuk XRP plus ya, ataupun macet ke $0, beberapa anggota komunitas kripto menunjukkan bahwa kesalahan tersebut menyebabkan flash crash dari cryptocurrency teratas menjadi $0. Menurut tangkapan layar grafik harga XRP yang dibagikan di dalam Twitter, berbagai pengguna yang memegang posisi beli pada aset dilikuidasi. Dan pada saat itu banyak yang bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang menyebabkan masalah atau apakah platform tersebut dimanipulasi. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini atau terjadinya kesalahan teknis trouble dalam sebuah exchange Bitrue tersebut, di sini spekulasi itu bermunculan. Apakah ini fix ataupun real gitu ya, adanya sebuah trouble dalam sebuah sistem ataupun kesalahan dalam sebuah sistem, tetapi apa mungkin adanya sebuah manipulasi harga untuk koin XRP. Tetapi ternyata ya, walaupun banyak spekulasi seperti ini dan tiba-tiba order sell itu langsung terrealisasi ya, bahkan order sell itu harganya di $0. Tapi di sini Bitrue langsung membuat pernyataan ya. Jadi Bitrue untuk mengembalikan dana pengguna yang terkena dampak. Nah, alhasil di sini untuk Bitrue pun ya, dia sangat berkomitmen sekali. Jadi dia bakalan mengkompensasi untuk beberapa user yang terkena dampak pelikuidasian secara otomatis dan harganya $0, tetapi ini akan diklaim ataupun dikompensasi 100%. Karena pernyataan tersebut itu adalah pertukaran kripto telah berjanji untuk mengembalikan posisi yang dipegang oleh penggunanya selama periode kesalahan. Menurut platform, kerugian pengguna yang posisinya dilikuidasi akan dibatalkan dan jumlah margin mereka akan dikembalikan di akun mereka. Nah, jadi memang ini akan dikompensasi 100%. Jadi buat teman-teman, apabila kalian merasa dirugikan atau kalian pun salah seorang yang terkena dampak gitu ya untuk koin XRP yang tiba-tiba berubah menjadi 0 dan bahkan sell order kalian itu langsung terrealisasi, ini akan dikompensasi 100% oleh pihak Bitrue. Jadi intinya buat teman-teman semua, jangan panik, jangan khawatir ya, karena pernyataan ini sudah dibuat oleh pihak exchange Bitrue. Ya, dan di sini harga penyelesaian XRP akan ditandai pada 0,4696 US dollars dan bahkan akan diambil pada pukul 7.15 waktu UTC. Nah, jadi untuk pengkompensasian itu data yang akan diambil dalam sebuah harga dan juga waktunya itu kurang lebih ya, harga dari koin XRP 0,4696 US dollars, jamnya itu di pukul 7:15 UTC. Nah, inilah data yang akan diambil untuk dikompensasikan ataupun dikembalikan kepada user exchange Bitrue yang terkena dampak pada kala itu. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini pun ada kabar positif untuk koin XRP, terutama di kalangan komunitas koin XRP ataupun army-army dari koin XRP. Jadi inilah reaksi komunitas XRP terhadap Kongres Ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Nah, jadi ternyata di sini ada suatu reaction lah ya untuk koin XRP dari kalangan komunitas ataupun army-army dari koin XRP. Karena mungkin di sini yang kita tahu bahwa ada sebuah rumor yang telah beredar meluas gitu ya, dari Ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini bakalan dilengsarkan dan bahkan potensi bakalan dipecat. Ya, jadi ini pun salah satu reaksi tanda positif gitu ya untuk komunitas koin XRP dan bahkan untuk gambaran masa depannya koin XRP. Karena yang kita tahu, benturan antara SEC dengan koin XRP belum selesai. Tapi dengan adanya sebuah keputusan bahwa Gary Gensler ini bakalan dipecat, mungkin ini salah satu tanda positif untuk koin XRP di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Dan selain itu, komunitas XRP dipenuhi dengan reaksi setelah kesaksian Ketua SEC yang bernama Gary Gensler di depan Kongres. Perubahan terbaru dalam sebuah saga tersebut terjadi ketika seorang anggota Kongres memperkenalkan undang-undang untuk merestrukturisasi SEC dan memecat Gensler yang telah dituduh melangkahi otoritasnya dan melakukan pendekatan regulasi yang terlalu agresif. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan utama ya kenapa Gary Gensler bakalan dilengsarkan ataupun bakalan dipecat. Karena dia telah keluar jalur gitu ya untuk mengobrak-ngabrik di luar jalurnya gitu. Karena di sini untuk SEC sendiri ya, untuk Gary Gensler ya salah satu ketuanya, seharusnya dia tetap berfokus terhadap jalurnya gitu. Ini jalur loh gitu ya, yang harus kalian atur-atur itu ya udah sesuai jalurnya. Untuk industri cryptocurrency ini tidak boleh diotak-atik, ini tidak boleh diobrak-abrik. Tapi kenapa Ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini terlalu arogan gitu ya? Jadi sifatnya itu terlalu aroganisme. Bahkan dia seolah-olah dia memiliki wewenang ya antara komoditas dan juga sekuritas, sehingga ini yang menyebabkan senjata makan tuan terhadap dirinya.
Jadi inilah yang menyebabkan ketua SEC yang bernama Gary Gensler itu potensi dipecat dan bahkan dilengsarkan. Karena dia itu terlalu melakukan pendekatan regulasi yang terlalu agresif, terutama untuk sektor industri cryptocurrency. Ini adalah salah satu poin utama ya untuk koin XRP. Dan selain itu, selama proses tersebut, Gensler menolak untuk menjawab apakah Ethereum adalah komoditas atau sekuritas. Membuat banyak orang di ruang kripto mempertanyakan motif dan kredibilitasnya. Kaj Leroy, salah satu pendiri project XRP Ledger, menyebutkan kritikan itu sangat bullish untuk Ripple, menunjukkan bahwa Gensler mungkin tidak punya waktu, energi, dan kredibilitas untuk melawan gugatan profil tinggi sementara juga melawan Kongres. Nah, jadi sekarang setelah dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler potensi dipecat dan juga dilengsarkan ya. Di sini ada salah seorang pendiri project XRP Ledger ataupun pendiri buku besarnya koin XRP yang bernama Kaj Leroy. Dia sangat positif sekali gitu ya. Pertama untuk Ripple ya, ini sangat bullish. Yang kedua juga untuk token native-nya yaitu XRP. Kenapa dia sangat bullish gitu ya untuk Ripple dan juga XRP? Mungkin ini pun ada kaitannya juga untuk keputusan koin XRP. Kira-kira XRP ini masuk ke dalam kategori aset yang mana? Apakah sekuritas ataupun mungkin komoditas? Tetapi menurut Cajrol sendiri dia sangat-sangat positif ya, bukan hanya dari potensinya saja, tetapi di sini mengenai keputusan. Mungkin ujung-ujungnya koin XRP ini akan diputuskan dan bahkan dimasukkan ke dalam aset komoditas. Karena yang kita tahu sebelumnya itu ada sebuah gugatan juga terhadap koin terbesar nomor 2 yaitu Ethereum. Tapi kenapa untuk Ethereum ini sudah diputuskan bahwa Ethereum itu masuk ke dalam kategori aset komoditas. Sementara kasus ini terjadi itu yang pertama kali adalah XRP dengan SEC. Tetapi kenapa sampai dengan sejauh ini, sampai dengan saat ini SEC belum memutuskan apakah XRP masuk ke dalam kategori aset komoditas atau sekuritas. Tapi dengan adanya sebuah informasi seperti ini bahwa ketua SEC yang bernama Gary Gensler bakalan dicopot, dilengsarkan, dan bahkan potensi dipecat, ini akan ada kabar baik atau mungkin angin segar untuk koin XRP, karena mungkin sebagai gantinya dengan adanya sebuah gambaran seperti ini gitu ya, dengan aroganismenya sikap Gary Gensler terhadap sektor industri cryptocurrency dan bahkan menjadi senjata makan tuan, gua rasa yang akan menggantikan Gary Gensler ini tidak akan semena-mena untuk mengatur-ngatur mengenai regulasi terkait sektor industri cryptocurrency. Dan itulah alasan utama dan juga poin positifnya untuk koin XRP. Mungkin tidak akan lama lagi koin XRP ini akan diputuskan kira-kira masuk ke dalam aset yang mana, apakah komoditas atau mungkin sekuritas. Nah, jadi ini adalah salah satu informasi yang cukup positif untuk koin XRP dan juga army dari koin XRP. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin XRP. Dan itulah ya kedua informasi yang negatif dan juga positif untuk koin XRP. Walaupun gue tidak bisa membahas secara lebih detail ya, tetapi buat teman-teman semua, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi untuk koin XRP, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.